Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Yudi Dirgantara dan Ibu Herni Yuniarti Suhendi selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran fisika, dan juga teman-teman sekalian kelas 4B dan 4A pendidikan fisika. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Kathleen Berliana Salsabila dengan NIM 12020700035 bersama dengan Khairun Nisa dengan NIM 12020700036, Nadila Duyanti dengan NIM 120207050 dan Ovi Oktaviani dengan NIM 120207057. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai dampak pembelajaran multimedia interaktif. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian media dan multimedia. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Dalam konteks pembelajaran, media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan bahan ajar ataupun materi dari seorang guru kepada siswa. Media merupakan alat bantu yang telah dipersiapkan oleh guru untuk menjelaskan pelajaran serta dapat digunakan oleh siswa secara langsung. Sedangkan multimedia merupakan suatu sistem yang mampu mengkombinasikan atau menggabungkan antara teks, gambar, video, animasi, maupun suara yang dapat disampaikan secara interaktif. Multimedia di dalamnya berisi suatu tools atau peralatan yang dapat dikendalikan atau diperintahkan oleh pengguna untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. Media berperan penting dalam proses pembelajaran, yakni sebagai alat bantu dan juga sumber belajar. Penggunaan media dalam proses pembelajaran akan sangat membantu untuk mengefektifkan proses pembelajaran. Penyampaian informasi kepada siswa akan dengan mudah diterima dan dipahami, serta dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Pembahasan selanjutnya adalah dampak positif penggunaan multimedia interaktif. Di era saat ini tentunya masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perangkat komputer maupun teknologi. Penggunaan teknologi ini sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam dunia pendidikan yang mana teknologi ini digunakan untuk menunjang pembelajaran siswa. Multimedia interaktif merupakan media pembelajaran yang dapat membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran secara aktif sebagai salah satu sumber belajar. Nah, dari penggunaan multimedia interaktif ini ternyata mampu membawa dampak positif ataupun manfaat bagi guru dan juga peserta didik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Akbar, bahwasanya manfaat ataupun dampak positif dari penggunaan multimedia interaktif diantaranya, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Yang ketiga, memfasilitasi belajar aktif. Yang keempat, mempermudah siswa untuk memahami konsep, konsisten dengan belajar yang berpusat kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu memandu siswa untuk belajar. Untuk dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa. Sebagaimana telah kita ketahui, pembelajaran berbasis multimedia itu melibatkan hampir semua unsur-unsur indera. Nah, dengan melibatkan semua unsur-unsur indera ini, maka penggunaan multimedia dapat mempermudah siswa dalam belajar. Kemudian waktu yang digunakan juga lebih efektif dan efisien. Selain itu, pembelajaran dengan menggunakan multimedia akan sangat meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana dengan motivasi yang meningkat, maka prestasi pun tentu akan dapat diraih dengan optimal. Menurut Hamalik dalam bukunya Media Pembelajaran,
beliau mengemukakan bahwa pemakaian media dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, serta membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan dapat membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Untuk dampak positif yang kedua yaitu peningkatan penguasaan konsep. Sebagaimana tadi telah disinggung bahwasanya penggunaan multimedia interaktif itu melibatkan semua unsur indera, dari penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut tentu dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa, karena resistansi siswa ketika semua indera itu digunakan itu akan lebih tinggi daripada hanya beberapa indera yang digunakan. Di sini juga ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa peningkatan konsep itu dapat meningkat ketika multimedia interaktif digunakan. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gunawan yang menemukan fakta bahwa peningkatan penguasaan konsep elastisitas mahasiswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang belajar tanpa multimedia interaktif. Kemudian ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Hussein yang menunjukkan bahwa penggunaan multimedia interaktif sangat efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil pembelajaran setelah penggunaan multimedia interaktif pada materi suhu dan kalor. Jadi sudah jelas bahwasanya multimedia interaktif dapat meningkatkan penguasaan konsep. Kemudian, dampak positif yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran sangat memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir yang diharapkan. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunaan multimedia interaktif adalah proses pembelajaran dapat berjalan lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar juga dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan dimanapun dan kapan saja, serta dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Media ini dapat dikemas secara menarik, baik dari segi gambar, animasi, teks, maupun audio, sehingga dapat timbul respon positif dari siswa dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Untuk dampak positif selanjutnya yaitu suasana pengajaran dan pembelajaran yang interaktif akan menggalakkan komunikasi berbagai hal, baik komunikasi antara pelajar dengan guru, pelajar dengan pelajar, atau pelajar dengan komputer. Multimedia dapat dijadikan alat yang dapat digunakan untuk mengefektifkan komunikasi guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Multimedia ini memberikan peranan yang sangat penting pada guru di dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa penggunaan multimedia dalam pembelajaran menunjang efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Selanjutnya, dampak positif yang terakhir, yaitu dapat melakukan pembelajaran ketika pembelajaran tidak dapat dilakukan secara langsung. Multimedia interaktif merujuk pada produk dan layanan pada sistem berbasis komputer digital yang merespon tindakan pengguna dengan menghadirkan konten seperti teks, foto, gambar bergerak, animasi, video, dan suara. Multimedia interaktif memiliki kelebihan karena sangat penting dalam pembelajaran bila tidak bisa dilakukan secara langsung. Misalnya dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini yang menyebabkan pembelajaran di kelas dibatalkan dan guru tidak dapat mengajar langsung para peserta didiknya. Nah, dalam kondisi seperti ini, pembelajaran bisa dilakukan dengan multimedia interaktif seperti dengan video, kemudian situs-situs pembelajaran di internet, dan lain sebagainya. Dampak negatif penggunaan multimedia interaktif. Dampak negatif dari penggunaan multimedia interaktif dalam bidang pendidik tentunya pasti ada. Hal tersebut mengacu pada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan media interaktif memiliki kekurangan
Dampak negatif bagi penggunaannya. Dengan menggunakan media interaktif, maka peserta didik akan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami setiap pelajaran yang diberikan. Namun di samping itu, multimedia memiliki dampak yang perlu diperhatikan. Berikut ulasan singkatnya. Multimedia interaktif memiliki dampak untuk para penggunanya. Salah satunya adalah penggunaan teknologi secara berlebihan yang akan mengakibatkan pengguna menjadi kurang bersosialisasi atau antisosial. Selain itu, ada beberapa dampak multimedia interaktif yang perlu kamu ketahui. Yang pertama yaitu ketergantungan sistem. Dengan menggunakan media multimedia interaktif, maka akan menimbulkan ketergantungan pada sistem. Maksudnya, dalam pembuatan sistem atau aplikasi media pembelajaran harus mencakup semua materi pembelajaran secara keseluruhan. Jadi, ketika sistem tidak sesuai dengan pembelajaran yang seharusnya, maka hal itu akan menjadi beban ke depannya. Ketika sistem media pembelajaran interaktif tidak sesuai, maka peserta didik akan kesulitan untuk memahami dan mempelajari materi yang diberikan. Hal itu dikarenakan susahnya interaksi antara murid dan guru. Yang kedua yaitu desain media interaktif. Hal ini mengacu pada pengembangan aplikasi media pembelajaran interaktif. Desain yang digunakan harus memiliki kesan nyata dan jelas sehingga peserta didik mampu memahami dengan baik. Antara desain dan materi pembelajaran harus saling melengkapi dan terpadu dengan baik, sehingga hasilnya akan sempurna sebagai media pembelajaran interaktif. Sebaliknya, ketika desain tidak sesuai dengan pembelajaran yang dibahas, maka media pembelajaran tersebut akan gagal dan sulit dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu umpan balik. Dalam menggunakan media pembelajaran interaktif, ada celah di mana peserta didik tidak bisa menanyakan langsung kepada guru jika belajar secara mandiri. Sistem hanya menyediakan beberapa logika seperti pilihan. Ketika pengguna mengklik petunjuk dan kemudian pengguna harus memecahkan masalahnya sendiri tanpa diberitahu oleh siapapun. Hal itu akan menghambat bagi pengguna yang tidak sepenuhnya paham akan teknologi atau bahkan kurang paham dalam mempelajari materinya. Selanjutnya yaitu pemahaman terhadap materi. Beberapa orang mungkin dapat menangkap materi dengan lebih cepat hanya dengan membaca, namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham. Selanjutnya, minimnya pengawasan dalam belajar. Kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat pengguna e-learning kadang kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses, beberapa pengguna cenderung menunda-nunda waktu belajar. Selanjutnya, tidak dapat menggantikan interaksi langsung. Meski demikian, multimedia interaktif tidak dapat menggantikan interaksi langsung dengan pengajar, sehingga murid dapat memahami kesulitan atau memahami kendala belajar. Selanjutnya yaitu memerlukan koneksi internet dan bandwidth yang besar. Telekonferen dan situs interaktif memerlukan koneksi dan bandwidth telekonferen yang tinggi, sehingga pelajar di daerah terpencil atau dengan koneksi internet yang buruk dapat mengalami kesulitan belajar dengan telekonferen. Dari pemaparan materi kali ini dapat disimpulkan bahwasannya multimedia interaktif merupakan media pembelajaran yang dapat membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran sebagai salah satu dari alat bantu dan juga sumber belajar. Nah, penggunaan multimedia interaktif ini tentunya membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak positif diantaranya meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa, kemudian peningkatan penguasaan konsep, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, suasana pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik, serta dapat melakukan pembelajaran ketika tidak dapat dilakukan secara langsung. Kemudian dampak negatif dari penggunaan multimedia interaktif diantaranya ketergantungan sistem, kemudian desain media interaktif apabila tidak sesuai dengan pembelajaran maka akan sulit untuk dipahami. Kemudian umpan balik, maksudnya ketika
pengguna tidak sepenuhnya paham, maka akan menghambat dalam mempelajari materi. Kemudian, minimnya pengawasan dalam pembelajaran tidak dapat mengganti interaksi secara langsung dan juga memerlukan koneksi internet dan juga bandwidth yang besar. Demikian pemaparan materi mengenai dampak pembelajaran multimedia interaktif. Saya perwakilan dari kelompok 6 memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.